Three, two, one. Tring. Halo anak-anak, Ibu sekarang udah di dalam video nih. Ajaib kan? Sakti nih Ibu. Nah, dalam video ini Ibu mau membahas mengenai jerawat yang ada di wajah, yang ada di dagu, yang ada di punggung, pokoknya seputar jerawat. Nah, jerawat atau akne vulgaris merupakan penyakit yang sering dialami pada remaja, baik itu remaja perempuan maupun remaja laki-laki. Nah, biasanya mereka mengalami jerawat ini karena sudah memasuki masa pubertas. Perkembangan masa remaja menuju masa dewasa awal merupakan masa transisi, di mana terjadi berbagai permasalahan seperti adanya perubahan hormonal, kemudian perubahan fisik, psikologis, dan sosial. Perubahan tersebut menimbulkan masalah, yaitu jerawat. Beberapa studi menunjukkan bahwa puncak terjadinya jerawat adalah pada usia 16 sampai 20 tahun. Sekalian umur berapa nih hari ini? Oke, secara umum jerawat paling sering terjadi pada wajah. Wajah merupakan bagian terpenting yang harus mendapat perhatian khusus. Makanya banyak anak-anak terutama perempuan melakukan perawatan skincare untuk merawat wajahnya, karena menurut mereka wajah yang cantik, sehat, dan bersih itu menjadi idaman bagi setiap remaja perempuan khususnya. Tidak menutup kemungkinan remaja laki-laki juga sama kan. Kalau ada jerawatnya biasanya jadi merasa kurang percaya diri. Nah, jerawat ini akan menjadi masalah serius di kalangan remaja sampai dewasa. Jerawat mengurangi tingkat kepercayaan diri saat bersosialisasi. Jadi masih ada beberapa anak yang merasa kurang pede ketika bertemu dengan teman atau orang lain, sehingga menimbulkan jadi mereka itu tidak bisa bersosialisasi dengan baik gitu ya, karena adanya jerawat, dan mereka merasa tidak nyaman. Kemudian selain itu juga bisa mempengaruhi emosi dan fisik yang berakibat pada pekerjaan, dan juga bisa menimbulkan berbagai macam jaringan parut. Tahu kalian jaringan parut? Jaringan parut itu adalah bopeng gitu ya. Nah, kemudian akibat adanya bopeng tersebut, dan bopeng tersebut tidak bisa dihilangkan dengan mudah gitu, harus melalui berbagai treatment gitu, sehingga dapat berpotensi mengalami gangguan kejiwaan atau depresi. Ya, serem juga ya guys. Nah, kalau kayak gitu Ibu ada sebuah video ya, kalian simak, kemudian lihat apa komentar kalian. Oke. Lihatnya kalau ekstraksi komedo diperbesar gini jadi geli ya jatuhnya. Padahal kalau yang jadi pasiennya itu pasti sakit karena dipencet-pencet. Tapi yang namanya blackhead itu kan jenisnya jenis blackhead ya. Ekspresinya tuh sakit banget sampai air mata tuh keluar. Aduh. Tapi mau gimana lagi, kalau nggak dikeluarin nanti takutnya jadi tambah banyak. Oh iya, satu lagi, bekasnya dari ekstraksi komedo blackhead yang besar-besar ini biasanya kulitnya jadi bolong-bolong atau adanya scar ya, dan butuh perawatan yang lebih lama lagi tentunya. Gimana menurut kalian? Nah, Ibu mau tanya nih, di sini siapa sih yang nggak pernah jerawatan? Ibu rasa kita semua di sini pasti pernah mengalami jerawatan. Kira-kira kenapa coba? Nah, biasanya jerawat ini muncul di usia pubertas. Nah, usia pubertas ini banyak sekali terjadi perubahan-perubahan fisik yang terkait dengan hormonal.
Kira-kira gimana ya? Coba kita cek lagi. Namun kebanyakan orang mau jerawatnya hilang hari ini juga kalau datang ke dokter ataupun ke treatment perawatan kulit. Padahal jerawat ini adalah penyakit yang butuh proses agak lama untuk penyembuhan atau penghilangan bekasnya terutama ya. Jadi jerawat itu apa ya? Jerawat itu adalah penyakit inflamasi kronis yang berasal dari kelenjar minyak, sering terjadi pada remaja sampai usia 40 tahun. Oke, Ibu lanjut ke etiologi dan patogenesis dari jerawat. Jadi penyebab jerawat ini sifatnya multifaktorial, disebabkan oleh banyak faktor ya. Contohnya yang pertama karena penebalan sel kulit mati. Penebalan sel kulit mati ini karena tidak dilakukannya atau tidak rutinnya melakukan eksfoliasi atau pengangkatan sel kulit mati, sehingga sel kulit matinya menumpuk, kemudian menghalangi pori-pori. Yang kedua yaitu produksi kelenjar minyak berlebih. Produksi kelenjar minyak berlebih ini dipengaruhi oleh faktor hormonal, yaitu faktor hormon androgen yang diproduksi ketika seseorang menginjak fase pubertas, di mana faktor dari hormon androgen ini bisa memicu timbulnya produksi minyak yang berlebih. Selain minyak, dia juga menghasilkan zat yang namanya sebum. Nah, sebum ini adalah zat untuk membuat kulit menjadi lembab. Tapi ketika dihasilkan terlalu banyak, maka akan memicu timbulnya jerawat. Kemudian selain sebum dan sel kulit mati, ada juga aktivitas bakteri. Ya, aktivitas bakteri ini ditambah sebum dan ditambah minyak, dia akan menyumbat jika tidak dibersihkan, menyumbat pori-pori atau menyumbat folikel rambut sehingga timbul inflamasi atau peradangan yang kita sebut sebagai jerawat. Nah, selain hal tersebut ada juga faktor lain yaitu stres bisa juga dipicu karena aktivitas yang berlebihan ataupun pola makan yang salah. Misalnya terlalu banyak makan makanan manis, makan makanan pedas, itu juga memicu jerawat. Selain itu juga dipengaruhi oleh kosmetik. Kosmetik yang seperti apa? Karena setiap orang itu belum tentu toleransi terhadap kosmetik yang sama. Jadi kita harus pintar-pintar mencari kosmetik yang cocok untuk kulit kita. Bagaimana caranya kita tahu kosmetik tersebut cocok atau tidak? Yaitu dengan mencobanya. Atau kalian lebih baik konsultasi dengan ahlinya, yaitu dokter spesialis kulit atau dokter kecantikan. Nah, selain itu ada faktor lain yang sangat penting, yaitu faktor genetik atau faktor keturunan. Jika salah satu dari orang tua kalian memiliki riwayat penyakit jerawat saat muda, juga punya faktor risiko lebih tinggi untuk berjerawat. Kemudian hormon, nah tadi sudah dijelaskan ya, jadi hormon androgen yang mempengaruhi seseorang untuk berjerawat, seperti itu. Kita lanjut bahas mengenai jenis jerawat. Jenis jerawat terbagi menjadi dua, yaitu jerawat inflamasi dan jerawat non-inflamasi. Jerawat yang non-inflamasi biasa kita sebut dengan komedo. Komedo itu ada dua, ada yang whitehead atau komedo putih dan blackhead atau komedo hitam. Lalu jerawat yang inflamasi terdiri dari papul, pustul, sistik, nodul, dan jerawat hormonal. Biasanya jerawat inflamasi itu menimbulkan rasa sakit ketika disentuh. Papul itu adalah benjolan lunak berwarna merah dengan ukuran kurang dari 1 cm dan terasa menyakitkan jika disentuh. Jika dipencet atau dikeluarkan nanti akan timbul bekas atau scar. Kemudian pustul juga sama seperti papul, perbedaannya hanya di tengahnya saja terlihat ada nanah berwarna putih kekuningan. Sedangkan cistik dan nodul merupakan jerawat yang keras, besar, dan menyakitkan ketika disentuh. Mereka adalah akibat dari kumpulan sebum yang menumpuk sehingga terlihat seperti bisul. Dan yang terakhir yaitu hormonal, yaitu jerawat yang disebabkan oleh faktor hormonal.
kita akan berbicara mengenai tata laksana akne vulgaris atau jerawat. Nah, ketika kalian datang kepada dokter spesialis kulit ataupun dokter kecantikan untuk mengatasi jerawat ini, mereka akan memberikan obat berupa topikal ataupun sistemik. Topikal itu seperti apa? Contohnya yaitu obat yang dioles kepada wajah kita atau bagian tubuh yang berjerawat, dan sistemik itu berupa pil ataupun tablet yang diminum untuk mencegah ataupun mengobati jerawat. Pada prinsipnya, tata laksana jerawat ini bertujuan untuk menghilangkan sumbatan di saluran akne, mengurangi produksi minyak, dan mengatasi koloni bakteri. Nah, berikut ini merupakan treatment yang biasanya dilakukan oleh dokter. Yang pertama yaitu pemberian kombinasi antibiotik dan antiinflamasi untuk mengurangi kemerahan dan melawan infeksi bakteri, terutama untuk jerawat nodul ya, yang meradang. Kemudian yang kedua yaitu ada isotretinoin secara oral, yaitu untuk mengurangi produksi sebum di wajah sehingga bakteri penyebab jerawat lebih sulit untuk berkembang biak. Yang ketiga yaitu ada pil KB hormonal yang digunakan untuk mengendalikan hormon sehingga tidak menyebabkan jerawat jika penyebabnya memang karena hormonal. Yang keempat yaitu ada suntikan kortikosteroid, di mana suntikan ini adalah solusi instan untuk mengatasi jerawat yang meradang dengan menyuntikkan langsung kepada jerawatnya sehingga besok harinya biasanya jerawatnya akan mengempes. Dan yang terakhir yaitu krim topikal atau salep yang digunakan untuk mengurangi peradangan dan pertumbuhan jerawat baru dengan mengoleskan kepada bagian yang berjerawat. Nah, selain dari obat-obatan yang dokter sarankan, kita juga sebagai asisten perawat punya kewenangan untuk memberikan edukasi atau pendidikan kesehatan kepada pasien bagaimana cara untuk merawat kulit yang berjerawat. Berikut ini Ibu akan memperlihatkan video step by step bagaimana cara melakukan perawatan dengan metode skincare di pagi hari dan di malam hari. Lagi mau makeup berat supaya bagian bawah mata aku itu nggak kering dan nggak crack makeupnya, biasa aku pakaiin eye cream. Tapi kalau untuk cuma daily activities itu aku biasanya pakai eye cream hanya untuk malam hari aja. Jadi setelah serum aku langsung ke pelembab atau moisturizer. Habis ini tinggal makeup and I'm ready to go. By the way, sekarang aku lagi cuci muka. Sekarang tuh aku lagi pakai yang facial cleansing tools yang dari L'Oreal Luna Mini 3. Karena malam ini aku lagi mau deep cleansing juga. Hari ini bukan hari exfoliate aku, jadi aku hanya bakalan pakai total jerawat aja sama sleeping mask sebagai tambahan dari skincare inti aku pada malam hari.
Demikian video yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.